Tapi aja kabeh. Oh, direkam ya bae wis kok. Ora. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman. Mas, di sawah. Oh, oke. Penduduk sekitar sini, teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan channel yang temanya mengulik dan kepo-kepo dengan banyak hal. Ya, sebelum kesini kita sempat ketemu dengan bocil-bocil yang lagi main layangan tuh. Nah, bahasa keseharian mereka itu bahasa Jawa ngapak. Ada dua hal yang membedakan antara bahasa ngapak dengan bahasa yang biasa dipakai di daerah Yogyakarta, ya daerah Jawa Tengah ke timur sampai ke Jawa Timur ya, yaitu bunyi kata di akhir, ya bunyi kata di akhir. Jadi kalau dalam bahasa Jawa Kraton itu pakai o ya. Kalau bahasa ngapak tetap pakai a. Contohnya sega. Dalam bahasa ngapak sega. Dalam bahasa Bandek atau Jawa halus, Jawa Kraton, Jawa Baku itu sego. Lara, sakit, dalam bahasa Jawa bakunya loro. Jadi cuma perbedaan a sama o. Nah, yang lebih signifikan lagi adalah kalau ada kata yang berakhir dengan huruf konsonan, itu orang ngapak biasa mengucapkan dengan tegas, lugas. Jadi ada penekanan tersendiri di huruf itu. Contohnya orang ngapak ora kepenak, ndok entok digodok jeblok. Ngapaknya nduk induk diguduk jebluk. Ngapak adalah bahasa Jawa yang digunakan oleh masyarakat di wilayah eks Karesidenan Banyumas, meliputi beberapa wilayah kabupaten. Yang pertama Banyumas itu sendiri atau sekarang lebih dikenal dengan Purwokerto ya. Kemudian Cilacap, kemudian Tegal, terus lagi Brebes, Purbalingga, Kebumen dan Banjarnegara. Dan bahasa Jawa ngapak juga digunakan di daerah lain, terutama daerah perbatasan antara Karesidenan Banyumas dengan Karesidenan Kedu. Sebagian daerah di Kabupaten Wonosobo juga menggunakan bahasa ngapak ya. Kemudian juga sebagian daerah di Kabupaten Pemalang dan sebagian juga di Kabupaten Pekalongan. Lima fakta menarik tentang ngapak. Yang pertama, bahwa bahasa ngapak disebut oleh sejarawan sebagai bahasa yang tidak terpengaruh oleh politik Kesultanan Mataram. Saat Sultan Agung Mataram yang pertama berkuasa, beliau menerapkan politik pendisiplinan bertutur kata kepada rakyatnya, yang dengan politik itu muncullah 3 strata bahasa Jawa. Yang pertama
ada kita kenal bahasa kromo inggil atau kromo alus. Yang kedua bahasa kromo lugu atau kromo madya. Yang ketiga bahasa Jawa ngoko. Contoh gampangnya gini aja. Makan, bahasa Indonesia makan. Dalam bahasa Jawa strata kromo inggil ada disebutkan sebagai dahar. Kemudian di kromo madya, kromo lugu kita sering dengar nedo, nedi. Di ngokonyo mangan, tidur, bahasa kromo inggilnya sare, kromo madyonya tilem, bahasa ngokonya turu. Nah, ini strata bahasa yang diterapkan oleh Sultan Agung Mataram. Ada stratifikasi bahasa, tapi untuk daerah Karesidenan Banyumas tidak begitu berpengaruh. Fakta kedua, teman-teman, bahasa ngapak dikatakan oleh para budayawan dan ahli bahasa merupakan simbol kesetaraan. Berbeda dengan bahasa Jawa yang biasa digunakan di daerah Yogyakarta, Solo sampai ke Jawa Timur, bahasa Jawa ngapak kan terkesan belak-belakan, lugas, gitu ya, dan tidak memiliki strata. Jadi nggak kenal adanya bahasa kromo di bahasa ngapak. Jadi antara anak dengan orang tua bahasanya begitulah, antara yang tua dengan yang lebih muda begitulah, dan sebaliknya. Bahkan antara priayi dengan rakyat jelata juga sama. Ini dikatakan sebagai simbol kesetaraan. Budaya yang mengedepankan kesetaraan inilah yang ternyata menumbuhkan kekuatan dalam kesetaraan dan solidaritas. Itu terjalin kuat di antara masyarakat Banyumas. Fakta ketiga, pernah dikatakan bahasa Jawa ngapak terancam punah. Ini juga terjadi bahkan di saat politisasi stratifikasi bahasa diterapkan oleh Kerajaan Mataram. Hal ini diungkapkan oleh seorang budayawan sejarawan asli dari Banyumas, yaitu Bapak Ahmad Tohari. Fakta keempat, bahasa ngapak ternyata merupakan bahasa Jawa yang asli. Jadi dulunya sebelum ada stratifikasi bahasa Jawa ya seperti itulah, pakai akhiran a. Itu bahasa ini aslinya bahasa Jawa. Dikatakan di tahap dalam perkembangan sejarahnya ini merupakan tahap awal bahasa Jawa atau awal bahasa Jawa Tripa. Fakta kelima, bahwa ternyata bahasa Jawa ngapak terdiri dari beberapa rumpun dialek. Jadi bahasa ngapak punya rumpun-rumpun dialek tersendiri. Seperti halnya dialek Tegal akan berbeda dengan dialek Banyumas, ya kan? Kita juga mengenal adanya dialek Cirebonan, ya, Banten Utara, Bumiayu. Bahkan ada juga untuk wilayah-wilayah yang berbatasan dengan Karesidenan Kedu, ternyata di situ ada penggunaan bahasa ngapak yang sudah terafiliasi dengan bahasa Jawa baku. Seperti daerah saya, daerah Wonosobo, ya kan, terkenal dengan ngapak Wanusaban. Jadi kalau suruh ngomong ngapak yaitu kesehariannya, tapi ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua, lebih kita hormati, kita menggunakan kromo alus ataupun kromo madya. Itu ngapaknya udah hampir bisa dikatakan nggak dipakai. Dan ini juga saya dengar dari beberapa teman digunakan juga ngapak halus, ya, kromo, tapi masih logatnya logat ngapak. Itu seperti daerah Purbalingga ada kan,
daerah Cilacap juga seperti itu. Oh ya, kapan-kapan kita berjelas ke Cilacap, insya Allah Mas Juing ke sana. Oke teman-teman, itu tadi sekelumit tentang 5 fakta menarik tentang bahasa Jawa Ngapak ya. Dan untuk ngulik-ngulik bahasa Ngapak, insya Allah ini akan menjadi episode yang panjang. Di video-video berikutnya kita akan mengulik lebih dalam lagi tentang bagaimana asal-usul Banyumas dan rumpun-rumpun dialek Ngapak. Kenapa saya di sini pakai sorjan? Jangan dibilang nggak punya baju lain ya. Ya, karena saya respect sekali dengan tema yang akan kita bahas pada episode ini. Ini adalah sorjan Mataraman. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf kalau ada kesalahan materi ya, karena saya bukan pakar sejarah, bukan budayawan, cuman penikmat aja, penikmat budaya. Jangan lupa supaya lebih komunikatif, boleh teman-teman sampaikan komentar di kolom komentar, ajukan saran, kritik, sangat terbuka demi perkembangan channel ini. Semoga bermanfaat. Nasrun minallah fatum garib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.